Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan saya Multi Channel Serang Banten. Kali ini saya akan memperbaiki sebuah kompresor ya, kompresor satu pintu ya, yang kondisinya mati ya. Tetapi bukan mati ya sebetulnya, karena dia ampere masih menunjukkan ampere ya, ampernya. Tetapi saya akan mengecek dulu ya, mengecek overloadnya dulu ya, karena biasanya gitu kan. Overload itu bermasalah dan relay pun bermasalah. Saya buka relaynya dulu ya, ataupun PTC-nya dulu. Saya kocok-kocok seperti ini, dia tidak ada koclak-koclak gitu ya, tidak ada bunyi. Ya artinya dia bagus ya untuk relaynya. Dan kita lihat overloadnya ya, overloadnya dia bagus ya. Posisi fisiknya dia bagus ya, nggak masalah. Ya artinya kompresor ini yang bermasalah ya. Kita pasang lagi untuk overloadnya dan relaynya ya, dan kita coba lihat, kita lihat ampernya ya, karena saya setiap kali memperbaiki kompresor itu melihat dari ampere ya. Ampernya ampere kompresor mati dan kompresor macet ataupun konslet dan konslet ya, itu berbeda-beda ya untuk ampernya. Saya sekarang mau ngecek dulu ya untuk ampernya gitu, untuk memastikan ini apakah macet, mati total, apakah konslet gitu ya. Saya cek menggunakan tang ampere seperti ini. Lihat nanti ampernya ya. Lihat, saya hidupkan kompresornya. Perhatikan, intinya perhatikan dari ampere ya. Perhatikan dari ampere. Lihat ya, sebentar saya posisikan dulu supaya enak dilihatnya ya. Sekarang saya coba untuk menghidupkan kompresornya ya. Nah, kompresornya tidak ada kehidupan, ampere 0,2, maksudnya 2,4 ya, 2,4 ampere seperti ini ya, ampere seperti ini, bukan macet. Tetapi saya mau mencoba lagi dengan memukul-mukul dulu ya, memukul-mukul kompresornya dulu seperti ini. Biasanya ya seperti ini ya gitu kan. Saya coba lagi, kemungkinan macet, tetapi ini bukan macet. Ini 2,4 2,3 soalnya ampernya ya. Ini biasanya ya, walaupun kita pukul-pukul seperti ini nggak bakalan bisa, percuma ya sebetulnya. Ini biasanya ada soket yang terlepas ya. Untuk startingnya dia kabel startingnya ya, hubungan dari startingnya itu dia biasanya terlepas ya. Lihat lagi, saya coba lagi seperti ini tuh, 2,3 ya. Untuk kompresor macet itu 2,4 ya, 4,5 biasanya untuk kompresor macet. Oke, ini biasanya starting kabel ya, kabel starting dia bermasalah ataupun tidak terhubung ya biasanya gitu kan. Tetapi saya coba dulu ya untuk membuktikannya gitu kan. Saya coba lagi, saya masih penasaran nih masalahnya nih. Saya coba lagi. Nah, tetap ya nggak ada perubahan. Saya coba untuk melihat olinya dulu ya, untuk memperhatikan olinya apakah masih bagus gitu ya. Untuk olinya seperti biasa ya, olinya saya lihat dulu seperti ini. Saya buktikan ampernya 2,4 itu ya sebetulnya 2,4 itu ini ya bukan macet ya sebetulnya ya, tetapi ada yang tidak terhubung. Biasanya seperti itu sih, ada yang tidak terhubung. Nih, olinya dia aman ya, lihat olinya dia aman segini. Ini masih banyak nih oli, ini masih sedikit bening ya, walaupun sedikit kecoklat-coklatan. Ini masih bagus sebetulnya oli, masih istilahnya sangat layak dipakai ya. Oke, sekarang saya akan membuktikan bahwa ini kompresor ini ada yang nggak benar ya hubungannya ya. Saya akan membelahnya seperti ini ya. Saya belah untuk kompresornya dengan menggerinda pinggir ini ya. Saya gerinda dulu untuk kompresornya karena saya butuh, sangat penting sekali untuk membelahnya ya. Saya membelahnya menggunakan gerinda biasa ya, gerinda potong biasa seperti ini ya. Gerinda murah kok, nggak terlalu mahal ya. Itu yang penting bisa membelah aja. Ntar dulu ya, ini posisinya salah ya.
Seharusnya jangan begini posisinya ya. Sebentar. Nah, harusnya seperti ini ya posisinya ya, karena putaran gerindanya ke depan ya gitu. Nah, oke, sekarang saya akan membelahnya dulu ya, seperti ini kita belah ya. Jadi untuk membelahnya jangan sampai tembus ya gitu. Untuk trik membelahnya itu jangan sampai tembus, jadi sekitar 1 cm 5 mili saja ya. Untuk kedalaman gerindanya itu sekitar 5 mili ya. Jadi jangan sampai menembus sok dalam ya, supaya nanti saat pengelasan, saat penyambungannya lagi nggak kotor ya nantinya ya, ininya apa namanya, kerak dari elasannya ya, untuk menyambungannya lagi. Nah, seperti ini saya kelilingkan ya untuk membelahnya, keliling seperti ini ya, dilihat saja ya. Jadi saya ini lagi ya, nanti saya buktikan pada saat setelah terbelah ya, apakah ada kabel yang tidak terhubung, apakah ada soket yang terlepas gitu ya, sedikit terlepas akhirnya tidak terhubung ya. Ini untuk bagian startingnya ya, biasanya yang bermasalah bagian startingnya. Wow, jatuh ya. Untuk membelahnya ya seperti itu. Sebentar, kayaknya agak sedikit hujan ini. Oh, ada rintik-rintik hujan tuh, lihat. Waduh ya, ada rintik-rintik hujan. Oke, sekarang kita pindah dulu ya. Waduh. Pindah dulu ke dalam ya, supaya aman dari hujan. Pada intinya untuk membelah kompresor ini ya, gerindanya jangan sampai tembus ya, karena kalau tembus nanti saat pemasangannya lagi kesulitan untuk mengelasnya. Nanti kotoran-kotoran dari elas, kerak-kerak dari elas ya, itu masuk semua ke ini ya, ke dalam kompresor. Jadi sekitar 5 mili saja. Tunggu dulu ya untuk pembongkaran dulu. Lihat dia oli juga, dia masih bagus ya, olinya masih bagus. Nanti pada saat mengelasan perhatikan juga, nanti kalau sekiranya bingung, ada ya untuk saat pengelasan di channel saya, ada, tinggal dicari aja di channel saya ya, untuk mengelas menyambung kembali kompresor. Ada, tinggal dicari saja. Nah, setelah itu setelah menyampai shock ya, sampai shock, kita harus memukul-mukulnya dengan seperti ini ya, memukul-mukulnya dengan pahat ya, pahat sama palu, supaya terbelah dia. Untuk penggerindaan sekelilingnya sudah beres. Seperti itu, saya pukul-pukul saja, nanti dia terbelah sendiri ya. Nah, dipukul-pukul seperti ini, dia akan membelah sendiri. Sedikit lagi dia terlepas ya, sedikit lagi. Nah, sudah terlepas ya. Nah, jadi seperti ini ya. Lihat ya, lihat bagian pistonnya dia tuh lihat, dia bagian pistonnya dia aman ya, tuh berputar ya, bagian pistonnya dia berputar, lihat ya, nggak ada seret ya, nggak seret, nggak macet. Yang saya katakan tadi ya, yang saya bilang tadi ya, ini kompresor kemungkinan bukan macet, karena lihat dari ampere dia
2,4 ya. Kalau kompresor macet itu biasanya ampere itu 4,5 ya, kurang lebih 4,5 untuk kompresor macet. Tapi ini bukan macet karena ampernya 2,3, 2,4 ya. Kita pasang dulu untuk overload dan relaynya ya. Kita pasang seperti ini. Nah, lihat ya, lihat di sini. Di sini dia soketnya lepas ya, soketnya terlepas. Tuh lihat. Awalnya mungkin dia soketnya kendor ya, antara CSR-nya itu ya, dia kendor ya. Setelah kita pukul-pukul, setelah kita gerinda ya, dibolak-balik, akhirnya terlepas semua ya. Itu makanya dia tidak hidup ya, menunjukkan ampere 2,4. Sekarang soket sudah saya hubungkan ya, dan saya coba untuk kompresornya. Ya kan, kompresornya sekarang hidup lagi. Dia hanya soketnya saja terlepas. Soketnya terlepas itu cuman satu soket aja yang terlepas ya. Mungkin dia miring, mungkin ya, terlepas ya. Nah, lihat ya posisi seperti ini ya. Saya coba lagi ya. Nih, nggak diapa-apakan sama saya, cuman soketnya saja tuh, lihat, hidup kan ya kan, hidup. Jadi awalnya itu soketnya lepas satu ya, untuk kabelnya ya tidak terhubung satu. Itu biasanya kabel yang tidak terhubung itu yang untuk startingnya ya. Tekanan pun dia bagus tuh, tidak ada masalah untuk tekanan. Karena ini permasalahan dari tidak terhubungnya kabel ya. Kabel untuk startingnya dia tidak terhubung ya, akhirnya dia tidak akan hidup ya kompresor. Setelah soketnya dirapikan, dipasang lagi ya secara rekat, itu dia terhubung lagi dan kompresor pun kembali normal ya, seperti ini. Nih, soket ini yang biasa bermasalah nih, lihat. Yang putih ini nih, yang putih ya. Ini biasanya terlepas ataupun kendor satu ya, kendor. Jadi dia bermasalahnya seperti itu ya, dari situ. Oke, mungkin sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam di channel Serang Banten. Sip, terima kasih.